udah kayak gitu gue dikatain anak haram karena menurut mereka ketika seorang anak lahir di antara It's all fun. Tune in every Monday. Ya, Alfan Talks kali ini kedatangan tamu yang menurut gue punya cerita yang cukup menarik dan mungkin relevan untuk beberapa orang ya. Apalagi soal toleransi. Kan sekarang lagi hangat banget tuh isu tentang racial abuse yang dilakukan di Amerika, dan kalau di Indonesia mungkin relevan paling banter soal agama. So kita sambut Reski. Selamat malam. halo selamat malam. Oke, gini nih Reski. Ya, Katanya kamu sekarang kan seorang muslim ya? iya, alhamdulillah. Nah, tapi katanya kamu tuh sebagai muslim yang mu'alaf ya, yang asalnya bukan muslim. Nah, itu bisa diceritain gak sih kayak gimana tuh proses dan latar belakang kamu convert dari agama sebelumnya menuju Islam? Sebenarnya Halo? Halo? kamu nih Kak. Halo? Oh. Putus-putus. Halo. Nah, coba langsung jawab aja. Jadi gini, gue tuh terlahir sebagai seorang muslim sebenarnya. Oke. Cuma ketika gue SD itu, gue dimasukin ke sekolah yang mayoritasnya Katolik. Sebelumnya latar belakang keluarga gue ini, bokap kandung gue non-muslim, nyokap gue muslim. Nah, ketika gue SD, kan namanya anak SD tuh nggak bisa ya, maksudnya di zaman gue itu nggak bisa tuh mau milih mau masuk sekolah di mana tuh nggak bisa gitu. Jadi ya gue ikut aja bokap gue yang pilihin sekolah waktu itu. Setelah gue masuk SD, gue masih nggak paham nih, ini agama gue apa sebenarnya. Wow. Nah, udah kayak gitu, ya udah tuh ikut aja kan gue. Sampai gue baru ngeh kalau ternyata gue ada di agama non-muslim itu ketika gue kelas 4 SD. Kayak udah lama banget, dari kelas 1 sampai kelas 4 tuh gue baru sadar kemana aja gitu. Itu nggak dikasih edukasi di rumah kayak, ya mungkin kalau benar Islam mungkin kayak dikasih tahu Quran dan hal kecil kayak gitu. Kalau mungkin sebenarnya non muslim dikasih tahu kitabnya, apa itu nggak dikasih tahu gitu di rumah? Di rumah dikasih tahu, cuma gue tuh anaknya kayak ikut-ikut aja gitu loh. Kayak di ini dikit, ya udah ayo deh gitu. Terus di ini dikit, ya udah ikut aja gitu. Oke. Jadi ya udah begitu gue masuk ke lingkungan itu, gue nyaman, ya udah gue ikutin. Tapi di situ gue masih nggak tahu kalau sebenarnya tuh ini sebenarnya gue agama apa kayak gitu, agama apa gue kayak gitu. Oke. Lalu terus gimana tuh sampai ke convert ke Islam dari kelas 4 di non muslim? Nah itu tuh kelas 5 tuh gue baru kelas 4 tuh gue baru sadar tuh. Gue masuk SMP, sampai SMP kelas 1 gue masih non muslim. Terus waktu itu nenek gue meninggal. Terus nenek gue meninggal, dia minta kayak permohonan terakhirnya itu dia pengen gue balik lagi ke muslim. Terus dari situ gue kepikiran kan kayak, aduh tapi gue nggak mau nih pindah kepercayaan cuma berdasarkan permohonan doang dari orang lain. Gue mau dari diri gue sendiri. Kira gue mulai cari tahu. Waktu itu guru SMP gue ada tuh namanya Pak Zey. Dia ngasih tahu gue, dia bantu gue kayak sebenarnya yang gue lakuin ini salah nggak sih kayak gitu. Sebenarnya tuh ini bener gak sih yang gue lakuin kayak gitu. Gue mulai minta ajarin dikit-dikit sholat, terus gue minta ngaji, diajarin ngaji kayak gitu. Maksud gue nggak mau gue masuk, gue pindah agama nanti gue belum bisa apa-apa. Gue nggak mau, gue nggak ada persiapan tuh, gue nggak mau. Kayak masa nanti gue sholat gue belajar dulu sih, kenapa nggak gue belajar aja dulu gitu, baru nanti. Jadi ketika gue udah pindah dan gue udah mantep, ya gue tinggal ngelaksanain apa yang sesuai perintah gitu. Oke, jadi emang dari SD tuh udah ada niat convert gara-gara nenek kurang lebih?
sebenarnya SD tuh kayak masih diambang-ambang gitu loh. Baru SMP tuh baru oh iya deh kayak emang ini yang terbaik deh. Lalu akhirnya convertnya kapan tuh? SMP awal kelas 2. Cuma itu gak ada yang tahu. Jadi gue nggak ngikut pelajaran agama apapun karena gue nggak mau temen gue ada yang tahu kan. Ya udah, gue setiap pelajaran agama ya gue bolos aja cabut gitu pulang. Sampai di pertengahan atau di akhir pertengahan dulu tuh gue mulai pakai kerudung kan. Terus temen gue mulai dia tuh ngata-ngatain kayak kok lo mainin agama sih kayak gitu-gitu. Tapi gue di situ belum jujur kalau misalkan gue udah pindah agama nih kayak jadi orang tuh taunya lo non-Islam yang malah pakai kerudung gitu. Iya gitu. Padahal sebenarnya itu gue udah mualaf gitu. Oke. Nah, terus itu pengalamannya gimana tuh kayak apa? Ya untuk itu kita bisa sebut bully boleh. Kayak cara meresponnya, I mean, ini kan langkah pertama untuk convert gitu. Emang nggak mudah gitu. Pasti orang-orang agak skeptis dan gimana. Terus gimana tuh kondisi di situ dan cara menghadapinya? Udah gila itu orang-orang. Gue bener-bener dikucilin sih enggak, karena gue masih ada temen. Cuma kayak yang apaan sih lo kok agama dimain-mainin kayak gitu. Terus jadi mereka ngatainnya ke fisik kan, karena dulu SMP tuh gue gelap banget gitu. Jadi kayak terus gue pakai kerudung kan putih, jadi ya gitu deh. Terus mereka ngatain juga di fisik. Terus ya mereka bilang juga kalau misalkan gue tuh mainin agama doang, terus kedok doang, apalagi ya kayak banyak banget gitu. Sampai ada satu kelompok yang cari tahu soal latar belakang keluarga gue gitu kan. Mereka itu udah gila, bener-bener udah gila. Itu anak SMP coy. Yes, kayak, SMP itu keras sih. Iya. Terus udah kayak gitu. Dia nyari tuh latar belakang keluarga gue. Akhirnya tahu dong mereka gue tuh orang tuanya beda agama. Gue tuh nyokap gue muslim kayak gitu. Beda agama lah pokoknya di dalam. Udah kayak gitu. Gue dikatain anak haram karena menurut mereka ketika seorang anak lahir di antara orang tua yang berbeda agama tuh menurut mereka itu hasil perzinahan. Jadi menurut mereka biarpun orang tua gue udah menikah tapi masih dalam kondisi yang berbeda agama, tuh gue tetap dilahirkan sebagai anak haram. Menurut mereka tuh kayak gitu. Wow, pemikirannya begitu ya anak SMP zaman dulu ya. Tapi emang sih SMP tuh orang-orang jahat tuh mungkin karena belum paham sih ya. Mungkin, tapi tetap bukan justifikasi untuk berkata kayak gitu. Cuma mungkin kurang lebih kayak gitu. Emang kalau SMP bully tuh kayak cukup dengan latar belakang bercanda. Or even kayak itu udah ngaco sih sampai nyari latar belakang kayak tujuannya apa pula itu. Iya, sampai nyari tahu bener-bener detail banget. Kayak untuk apa coba, nggak ada manfaatnya buat lo. Lalu apakah SMA berlanjut hal seperti ini atau SMP kelas 3 tuh udah mulai mulai sedikit-sedikit berkurang tuh yang kayak gitu. Udah mulai punya temen tuh gue. SMA sosial zaman sekolah berat banget ternyata ya. Wow. Iya. Wow. Ya. Tapi di situ ada teman yang kayak ada teman muslim yang kayak mendukung kayak gak apa-apa ini suatu proses and everything, ada nggak tuh kayak orang yang kayak gitu? Ada itu juga tetangga gue juga kan, jadi kayak dia emang yang tahu gue di rumah kayak gimana, gue di sekolah kayak gimana gitu. Oke. Pasti agak berat sih untuk melawan semua itu. Tapi kan SMA ya udah mending. Terus gimana tuh? Ini sebelum SMA, sampai SMP kelas 3 tuh pas mau naik SMA tuh gue ada yang ngatain gue sampai parah banget. Sampai dia nge-hack juga Instagram gue. Apa tuh? Itu tuh gue sampai usaha percobaan bunuh diri. Oh my god. Emang apa kalimatnya? Sampai 3 kali. Yang ketiganya tuh gue sampai masuk UGD. Shit. Karena itu udah fatal gitu. Shit. Emang kalimat apa yang sampai membuat kamu sampai tertekan itu? Kayak dikatain dari keluarga yang nggak bener, pantesan gitu. Pantesan lo nakal, orang keluarga lo aja nggak bener. Shit. Oh shit. Bener.
Di situ gimana tuh, nggak sharing dulu ke teman ini, atau mungkin hal apa yang lo lakukan saat mendengar itu, kayak diterima aja, ditelan mentah-mentah, atau Iya, gue ngadu ke nyokap kan. Tapi karena kondisi nyokap itu kerja dan sibuk, jadi berangkat pagi pulang malam kayak gitu. Jadi ya gue curhat seadanya aja. Gue cuma bilang kayak, kakak nggak mau lagi sekolah, capek dikata-katain terus sama teman-teman kayak gitu. Terus nyokap cuma ngomong, ya lawan lah, jangan diem aja. Cuma kan mental gue mental tempe, jadi kayak yang diinin dikit langsung ngedown kayak gitu. Gak semudah Terus itu. akhirnya iya, setelah nyokap ngomong itu, gue 2 kali tuh ngomong ke nyokap. Sampai pas kedua tuh nyokap kayak ngeresponnya tetap disuruh lawan. Cuma kan kondisinya gue nggak bisa ngelawan apa-apa gitu. Ya udah, gue caper aja kan, cutting tuh ternyata kedalaman. Sampai awalnya tuh kayak berdarah dikit-dikit doang, lama-lama netes. Terus ya udah. Wow, itu apa, nyayat di mana, gimana itu? Wah. Iya, iya, ya gitu. Sampai nyayat diri sendiri gitu. Iya, karena gue udah capek, kayak paham gak sih? Gak ada yang bisa dengerin lo gitu. Biarpun temen lo bisa ngedengerin, tapi dia nggak tahu gitu rasanya gimana. Kayak ibaratnya gini, gue nggak butuh kalimat cuma sabar ya udah lo tenang ya, atau oh gue paham kok, gue nggak butuh omongan kayak gitu, atau kayak banyak yang lebih dari lo kok masalahnya, lo mah nggak ada apa-apanya tuh, kayak gue nggak butuh omongan itu kayak gitu, gue cuma promosi. butuh lo dengerin gue doang gitu. Wow, di situasi kayak gitu mungkin lo gak punya orang yang suportif, yang sangat membantu gitu ya. Jadi pasti ada fase yang ya you eventually give up juga kan, sampai ke fase hampir bunuh diri gitu kan ya. Iya. Wow. Terus lalu setelah itu keluarga dan teman-teman gimana? Apakah tahu fase lu sampai mau bunuh diri kayak gitu? Kalau pas gue percobaan bunuh diri itu tahu, karena di rumah itu lagi ada bokap kan. Awalnya tuh gue kayak iseng aja coba. Ternyata yang gue gunain itu tajam, keterusan. Ya udah gue teriak, terus bokap langsung bawa ke UGD tuh. Dari UGD langsung ditanganin. Terus emang dari pihak UGD-nya juga ngomong, kalau misalkan bokap telat 10 menit aja telat bawa gue ke sana tuh lewat gitu. Jadi kayak mungkin jadi pelajaran juga kali di gue sama di bokap. Nah lu pas tapi setelah itu gimana? Apa? Setelah itu gimana? Setelah itu baru kan mereka mungkin paham mental gue kayak gimana, dibawa ke dokter yang memang di ahlinya gitu. Baru tuh gue minum obat-obatan gitu selama kurang lebih tuh 4 bulan awalnya, 4 sampai setengah tahun lah, gue lupa. Karena gue nggak mau ketergantungan, gue lepas. Tapi setelah itu gitu SMA ada masalah lagi, ya gue terpaksa harus gunain obat dari dokter lagi. Cuma nggak lama sih, waktu SMA sebentar. Oke, lalu kalau dari teman-teman gimana tuh? Ada yang tahu? Kalau dari teman-teman nggak ada, karena kalau teman-teman dekat ada sih. Cuma kalau temen yang ngata-ngatain gue nggak ada, karena nggak pengen mereka tahu aja gitu. Wow, sekarang lu masih tahu nggak orang-orangnya? Gue hafal banget namanya, gue hafal. Nama orang tuanya juga gue hafal. Astaga. Semoga tapi sekarang kan lu ada di posisi yang lebih stabil dan lebih suportif nggak? Kalau sekarang insya Allah sih sejauh ini. Alhamdulillah, karena emang kalau udah di kampus sih umumnya ya orang lebih educated dan lebih paham gitu, kayak bercanda mana yang boleh dan enggak gitu loh. Alhamdulillah kalau gitu. Karena apa ya, skenario kayak gini tuh biasanya posisi korban kayak lu tuh endingnya balas dendam or everything. Semoga nggak ke situ ya. Sebenarnya gue mau balas dendam, tapi maksudnya gue nggak dibiarin untuk dendam. Gue cuma pengen balas dendam nih. Nggak tahu kenapa gue tuh semenjak SMA kelas 3 tuh gue jadi suka pamer gitu. Maksudnya pamer tuh kayak gue sering banget nge-Insta story. Gue abis menang lomba apa, terus gue abis iniin apa, kayak gitu. Jadi buat gue itu udah sebuah balas dendam sih buat mereka. Oke, apa ya, you gain self confidence gitu ya. Itu penting sih setelah fase-fase kayak gitu untuk tetap percaya diri. Dan it's okay. Good. Terus kalau ya alhamdulillah sekarang di situasi yang sudah lebih baik, dan itu pengalaman yang cukup
berkesan dan mendidik lah untuk di masa depan untuk diceritakan kepada teman-teman. Tapi salah satu yang menarik tuh saat convert tuh gimana sih proses convert secara teknikalnya? Kayak dari apa yang kamu lakukan awalnya, lalu apa yang membulatkan oke sama Muslim dan meninggalkan agama yang ya mungkin SMP kayak 12-13 tahun itu kan cukup banyak hal yang masuk juga gitu dari agama sebelumnya. Itu gimana proses convertnya itu? Oh, dari Reski sendiri. Dari diri gue sendiri ya. Apa ya? Kayak udah ngerasa, nggak tahu sih, kayak tiba-tiba setelah nenek gue ngomong kayak gitu, terus tuh dijadiin kayak gue selalu mikir, ini bener gak sih? Terus gue coba-coba cari tahu. Sebenarnya semua agama tuh bener gitu, nggak ada yang salah. Cuma bagaimana kepercayaan pribadi tersebut kan? Gimana ya? Nggak tahu sih, gue kayak ngerasa ini tindakan yang gue ambil tuh udah paling benar gitu. Selagi bisa sekarang, kenapa harus nanti? Selagi gue udah siap sekarang, kenapa harus tunggu nanti gitu? Alhamdulillah. Terus kalau bokap gimana tuh responnya? Nggak apa-apa? Bokap sih nggak masalah, asal gue konsisten, asal gue bisa nutup diri. Gue udah memutuskan untuk berhijab. Gue harus tetap berhijab kemanapun gue pergi. Gue harus menjaga hijab gue, harus menjaga perilaku, tutur kata, dan yang lain-lainnya. Asal itu aja sih komitmen. Nice. Gak lepas komitmen. Nice. Oke, lastly nih buat mungkin kan setelah mendengar cerita mungkin ada orang-orang yang relevan dengan situasi yang mungkin masih dibully di umur sekarang, di umur 18, 19, 21, 22, 23 kesana. Nah, dari lu sendiri yang pernah overcome hal itu bahkan sampai ke fase hampir bunuh diri, gimana tips untuk stay in control saat orang ya membuli entah agama, fisik, ras, atau apapun? Yang pertama sih bersyukur aja. Bersyukur sama apa yang udah dikasih, bersyukur sama apa yang udah lo punya gitu. Soalnya dulu tuh gue nggak bersyukur, gue selalu ngerasa kurang, gue selalu membandingkan diri sama orang. Kayak orang aja bisa kayak gini, kenapa sih gue nggak bisa kayak gitu? Sebenarnya sih itu perlu, tapi bukan justru dijadiin diri lo buat merendah diri down, ya? Tapi harus dijadiin itu buat maju. Kayak orang aja bisa, berarti gue harus lebih bisa dari orang itu. Kayak gitu. Terus self love sih, soalnya itu penting, itu yang jauh lebih penting. Dulu tuh gue kayak selalu ngeliat, gue hitam banget, gue pendek, terus gue tonggos kayak gini-gini tuh. Gue nggak pernah bersyukur gitu. Gue nggak pernah ngerasa ini udah Tuhan kasih gitu ke gue. Pasti gue coba ngerubah gitu, padahal itu nggak boleh gitu. Itu nggak boleh, berubah tuh nggak boleh, tapi merawat itu boleh. Paham gak sih? Gue bingung ngejelasinnya. Cukup paham, cukup relevan, dan apa ya, benar sih, yang intinya ya bersyukur dan self love itu sangat penting. Karena saat kita punya aura yang memancarkan kalau kita percaya diri dan bersyukur, ya orang mau ngehujat apa sih gitu loh. Nah, saat misalnya lu hitam, iya, and then what gitu. Yang bully pun entah umur berapa pun pasti kayak entahlah, karena yang beberapa literatur yang gue baca ya, orang yang ngebully itu saat orangnya bereaksi itu makin gitu loh, makin seneng. Iya, makin seneng, kayak jadi lucu lah, jadi apalah, kayak entahlah, gue jarang di posisi sebagai membuli, cuma entah gimana biasanya gitu. Tapi saat kita ya udah in a way, bukan ya udah kayak yang tadi teman-teman lo bilang, tapi bener-bener kayak ya udah, gue kan begini, alhamdulillah gue begini, bangga gue gini, bisa gini, gue masih punya kaki, gue masih punya tangan, dan selalu bersyukur apa yang diterima. Gue kira korban bully akan bisa lebih survive, menurut gue ya. Saran lu tadi tuh sangat bagus, apalagi dari yang berpengalaman ya gitu. Dan menurut gue juga rata-rata, ini berdasarkan pengalaman gue ya, yang ngebully itu hampir rata-rata nggak ada otaknya. Bukan gue, gimana ya, maksudnya mereka cuma jago di lisan, tapi mereka nggak bisa berpikir gimana jangka ke depannya gitu, gimana jangka panjangnya. Ketika lo ngatain orang, ibaratnya gini, jelek lo cuma lisan lo pintar banget buat ngucapin itu, tapi lo nggak berpikir, lo nggak punya pikiran apa imbas dari lisan lo tadi gitu.
Dan apa ya, bullying tetap salah. Cuma di situ posisi anak SMP kan. Iya. Anak SMP tuh memang mungkin ya mereka menyerap semua yang ada di lingkungannya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi gue yang sekarang umur 21 22, itu sebenarnya nggak seluruhnya kesalahan si pembuli, karena dia menyontoh orang gitu. Dan contohnya pun diambil dari orang sekitar dan orang tua yang lebih paham gitu. Jadi mungkin dari sisi kita yang sekarang udah di posisi segini, harusnya ya, apalagi kita pendengar Alfontak sendiri yang umurnya mostly di 18-25, yang 5-10 tahun lagi idealnya mempunyai keluarga, harusnya bisa mengajarkan tentang toleransi dan persahabatan yang lebih baik lagi gitu. Alhamdulillah sih gue jarang dengar cerita bullying di kampus ya. Gue sendiri mungkin gue kurang dengar, tapi intinya kalau di kampus kan orang-orang sudah lebih paham gitu. Iya. Dan emang banyak banget cerita orang yang dibully pas SMP. Serius deh. SD, SMP, SMA tuh kayak masa-masa sekolah tuh emang masa-masanya apa ya? Masa-masanya akal belum terbentuk sempurna kali buat mikir gimana nanti efek samping setelah lo ngebully orang. Yes. Dan ya beberapa dari kita harus menghadapi ujian untuk dibully dan harus bisa cope dengan situasi itu gitu. Dan lagi-lagi cara menghadapinya ya bersyukur kita pernah ada di situasi itu, jadi kita lebih paham gitu cara nge-treat orang, cara ngomong. Karena sebagai korban yang dibully, pasti kita nggak akan mau ngebully orang lagi dong. Iya, betul. Dan betul itu banget. Ilmu yang cukup. Karena pernah ada di posisi itu. Yes. Oke, Reskia, nice sharing banget. Dan apa ya, semoga ada yang pernah ngebully atau pernah dibully bisa terbukakan dengan cerita anak SMP yang dibully karena fisik dan perbedaan agama. Dan semoga podcast ini juga ya bisa menjadi referensi untuk mendidik anak kita di masa depan nanti, generasi penerus. Terima kasih waktunya Reskia. Sama-sama Kak. Kapan-kapan kita bisa sharing lagi dengan cerita yang seru. And it's fun, tune in every Monday. Wah,